akan dibacakan oleh Akhuna Muhammad Reza Zikri Al-Hafiz, santri kelas 9 SMP Inti At-Tibyah. Kepadanya kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan kalam ilahi dari saudara Muhammad Reza Zikri Al-Hafiz. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Melangkah ke acara selanjutnya, yakni kata sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Hamdi Samudra LCMA Al-Hafiz. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, acara debat kandidat dan pemilihan presiden OSDA Darul Quran At-Tibyan, yang mudah-mudahan proses nanti berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang Ustaz hormati kepala sekolah, kemudian serta seluruh dewan guru yang hadir, baik Ustaz dan Ustazah, para santri dan santriwati Pondok Darul Quran At-Tibyan, dan yang kita banggakan para calon presiden, baik itu yang putra ataupun yang putri untuk organisasi santri Darul Quran At-Tibyan, yang insya Allah sebentar lagi akan melewati masa-masa debat, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pemilihan, ya. Maka baik itu para ustadz dan ustazah yang terlibat ataupun juga santri dan santriwati yang terlibat, dan
tentu para calon atau kandidat presiden yang terlibat, Ustaz ucapkan dan Ustaz apresiasi yang sebesar-besarnya. Teruskan dan terima kasih atas semangat dan kebersamaan ini. Mudah-mudahan ini adalah cara dan bagaimana kita untuk membiasakan dan mendewasakan diri kita untuk berkomunikasi, untuk mempersiapkan diri, karena kita adalah bagian daripada penerus daripada generasi-generasi yang akan datang. Kemudian yang kedua, Ustadz ingin sampaikan hari ini akan ada 2 agenda. Pertama debat. Maka pesan Ustadz di saat debat nanti, jangan terbawa emosi, jangan kita terbawa dengan ungkapan-ungkapan atau mungkin yel-yel yang kadang-kadang sebenarnya ingin menyemangati, tetapi jadikanlah debat ini sebagai sarana bagaimana kita saling berbagi informasi, sharing ya antara satu kandidat dengan kandidat yang lainnya. Karena siapapun nanti yang terpilih, dia adalah santri dan santriwati at-tibyan. Tujuannya, visinya adalah bagaimana membawa perubahan kepada hal-hal yang baik dan positif di pondok pesantren Darul Quran At-Tibyan ini. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan dengan pemilihan. Mari kita pilih, ya, mari kita laksanakan pemilihan dengan baik, dengan benar, dengan jujur, dengan amanah. Jangan asal, yang penting coblos, atau yang penting pilih. Tidak. Nanti setelah disampaikan visi dan misi mereka, kemudian sudah kita dengarkan, mungkin ada hal-hal yang ditanyakan, dikorek dari para penanya nanti kepada mereka. Dari situ kita bisa melihat bagaimana calon pemimpin organisasi kita ini yang layak nanti untuk membawa perjalanan Orsda 1 tahun ke depan, ya. Silahkan kita pilih, kita tentukan, dan pilihlah calon-calon pemimpin yang tentu mereka mempunyai bekal. Walaupun semuanya ini kita katakan baik, dan tentu kita nanti akan memilih yang lebih baik daripada yang baik ini. Kemudian yang ketiga, Ustadz ingin pesankan juga ini bagi nanti calon presiden dan ditetapkan nanti terpilih sebagai presiden. Ustadz berharap mari terus bekerja dan gandeng teman-temannya, ya, dengarkan aspirasi para menterinya nanti. Kemudian ajak para anggotanya, adik-adik kelasnya untuk sama-sama mensukseskan program-program visi misi yang telah dibuat. Karena sebenarnya kepemimpinan itu bukan hanya posisi. Oh, saya sudah terpilih sebagai presiden, saya sudah terpilih sebagai ketua, tetapi lebih kepada tanggung jawab. Jadi ketika kita sudah mendapatkan amanah ini, mari kita laksanakan dengan komitmen, dengan lebih baik, bekerja sama, komunikasi, dan kita wujudkan inovasi-inovasi yang baru, sehingga kedepannya organisasi kita ini dan santri kita ini kita bawa ke arah yang lebih baik, lebih positif lagi. Sudah banyak kebaikan-kebaikan yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu kita, dan begitu juga yang saat ini, maka insya Allah kita pun bisa melakukan hal-hal perubahan yang insya Allah akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Itu saja mungkin yang Ustadz ingin sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita jadikan dan kita lakukan pada pagi hari ini diberkahi dan dimudahi oleh Allah, diberkahi dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek dulu dari kandidat nomor 1 Putra Al Faisal. 1, 2, 3.
kandidat nomor 2 Al-Akh Eka. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Sudah. Nomor 3, kandidat nomor 3, Al-Akhika. 1, 2, 3. Hadir. Ayo, 1, 2, 3. Enggak ada. Yang putri ada. Yang putra dia. Putri ada ya. Dari 1, 2, 3. Aja dulu dari pendukungnya Uti Azza sekarang. Yo mulai. 1, 2, 3. Tepuk tangan, Masya Allah. Satu lagi, yo, disegera, cepat ya. Yo, selanjutnya dari supporternya Uti Amira. Bersiap. Aba-aba. 1, 2, 3. Gelikan. Pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh kandidat OSTA dengan 01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Al-Kaisan. Visi saya menjadi epicentrum lahirnya pemimpin masa depan yang memiliki kedalaman spiritual, ketajaman intelektual, dan beradab. Misi saya yang pertama, membudayakan adab sebagai identitas utama santri. Kedua, melatih jiwa kepemimpinan yang berani mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan percaya diri. Tiga, mewujudkan kebersihan sebagai standar pola hidup sehari-hari. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kandidat nomor 02 Akhuna Ahmad Al-Fatih Siregar. Kepada yang kami persilakan.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Fatih Siregar. Visi membentuk santri yang berjiwa Qurani serta sehat secara jasmani dan rohani. Misi 1. Mengayomi santri dalam setiap kegiatan organisasi. 2. Memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan dan perilaku santri. 3. Menekankan pola hidup sehat kepada seluruh santri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan selanjutnya dari kandidat ketua OSDA dengan nomor 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika. Visi saya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Misi saya yang pertama, meningkatkan atau mendekatkan PDS atau pedoman disiplin santri. Yang kedua, memutus mata rantai perundungan atau yang sering kita kenal bullying. Yang ketiga, memperbaiki sarana serta prasarana. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan materi, pemaparan visi dan misi dari kandidat putri nomor 1. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahzana Diva Aisy. Visi saya mewujudkan santri yang disiplin, kreatif, inovatif, rapi, serta berbahasa. Misi saya 1. Menyelenggarakan edukasi mengenai kebersihan dan kesehatan secara berkala. 2. Melaksanakan pemeriksaan rutin terhadap kebersihan diri dan perlengkapan mandi santri. 3. Menggalakkan program penghijauan di lingkungan sekolah. 4. Mengadakan kompetisi melalui ajang OSDA Cup. 5. Menyelenggarakan kajian mengenai adab. 6. Membimbing seluruh santri agar senantiasa patuh pada peraturan yang berlaku. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan selanjutnya dari kandidat OSDA Putri 02. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Rahmadani. Visi mewujudkan OSDA Darul Quran At-Tibyan Boarding School sebagai organisasi santri yang berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang taat, berbahasa, berdisiplin, dan berakhlak karimah.
menghidupkan kembali budaya wajib berbahasa, bahasa Arab dan Inggris. 2. Mengadakan program One Week One Adab. 3. Menjadikan pengurus OSDA lebih bertanggung jawab terhadap penegakan disiplin. 4. Menyelenggarakan kompetisi MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemaparan visi dan misi dari kandidat nomor 3 Putri. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azali Izzat Najwan. Visi: menjadikan OSDA sebagai wadah inovatif, kreativitas, dan aspirasi santriwati yang berakhlak mulia serta menjunjung tinggi semangat kebersamaan. Misi: 1. Meningkatkan kembali semangat santri dalam penggunaan bahasa. 2. Mengoptimalkan kinerja OSDA melalui program-program yang berkualitas dan solutif. 3. Menyelenggarakan kajian adab secara rutin. 4. Menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas dan ide santri melalui berbagai ajang kompetisi. 5. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan sehat. Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya yakni tanya jawab antar kandidat. Tanya jawab yang pertama dari kandidat Putra. Untuk kandidat pertama, izin bertanya. Bagaimana cara Anda melatih jiwa pemimpin yang beradab dan bertanggung jawab? Cara melatih jiwa kepemimpinan yang berani mengambil inisiatif, bertanggung jawab dan percaya diri. Dengan cara saya akan membuat kelompok-kelompok piket santri dan menunjuk salah satu di antara mereka untuk menjadi ketua kelompok tersebut. Dan saya akan memberikan kepercayaan penuh kepadanya sehingga dia ada rasa tanggung jawab, percaya diri, dan memiliki inisiatif. Izin bertanya kepada kandidat 03, bagaimana cara memutuskan rantai perundungan? Cara saya memutuskan mata rantai pembelian, setiap orang itu berhak mendapatkan kebahagiaan sendiri. Saya akan menambahkan hukuman. Kepada kandidat 02, izin bertanya. Bagaimana cara Anda mengayomi santri dalam setiap kegiatan organisasi? Izin menjawab. Dengan cara selalu ikut serta dalam setiap kegiatan, entah sifat organisasi atau formal secara sekolah.
Kepada kandidat nomor 2 izin bertanya. Bagaimana cara Anda menjadikan pengurus OSDA lebih bertanggung jawab dalam menegakkan disiplin di setiap bagiannya? Cara saya untuk mendisiplinkan OSDA dalam bertanggung jawab. Cara saya untuk mendisiplinkan OSDA yaitu dengan cara mengajak mengayominya untuk bertanggung jawab dalam setiap kegiatan, berupa mengajak adik-adiknya. Kalau tidak dari OSDA-nya, adik-adiknya bahkan mencontohkan kakak-kakaknya. Kalau tidak ada gerakan dari kakak-kakaknya, pasti adik-adiknya tidak bakal disiplin. Baiklah, sebelum lanjut kepada seluruh hadirin, jikalau kandidat sedang menjawab atau mengajukan pertanyaan, diharapkan semuanya diam agar apa yang disampaikan oleh kandidat bisa kita dengar dengan jelas. Baik. Selanjutnya dari kandidat nomor 3 Putri, kami silakan untuk mengajukan pertanyaan. Izin bertanya kepada kandidat nomor 2. Bagaimana cara pelaksanaan Anda dalam kompetisi MTQ? Sekian, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan kandidat nomor 3. Izin menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 3. Cara saya menyelenggarakan kompetisi MTQ yaitu musabaqah tilawatil Quran dengan cara mengadakan lomba-lomba seperti sambung ayat, mengaji, da'i-da'iyah, syarhil Quran, dan sebagian lainnya. Karena apa? Selain kita bisa mengaji, murajaah, sesuatu itu bisa kita bentuk lagi dengan cara kita mengikuti lomba tersebut dan mengetahui kemampuan kita tersebut di mana. Mengajukan pertanyaan. Izin bertanya untuk kandidat nomor 3. Bagaimana cara Anda menciptakan lingkungan nyaman dan bersih? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 2. Cara yang akan saya lakukan adalah menjadikan OSDA sebagai contoh utama untuk menjaga lingkungan sekitar dan mengajak kerjasama Kementerian Lingkungan dan Kebersihan untuk mengawasi dan mengontrol piket lingkungan sekitar. Mungkin itu saja dari saya. Izin bertanya kepada kandidat 01. Apa maksud Anda memudahkan adab sebagai identitas utama santri? Izin menjawab. Maksud membudayakan adab sebagai identitas utama santri, di mana setiap santri berkomitmen untuk memuliakan sesama dengan cara saling menghormati satu sama lain. Cukup. Izin bertanya lagi kepada kandidat 03. Bagaimana Anda melaksanakan perbaikan sarana prasarana?
izin menjawab. Memperbaiki sarana dan sarana ini sebenarnya tidak banyak. Yang ingin saya perbaiki hanya WC kita, karena kalau WC bersih, terjaga fasilitasnya, kita akan nyaman di sini seperti yang saya tujukan pada misi saya. Pertanyaan saya singkat. Apakah kalian bangga pada diri kalian sendiri pada saat ini? Terima kasih. Tidak ada kebanggaan, karena di sini bukanlah kebanggaan. Bagi saya di sini melatih jiwa saya, terutama mungkin menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada kebanggaan, bukan bangga, tapi rasa tanggung jawab. Kalau bangga itu bisa saja pada kesombongan. Itu saja. Saya sedikit bangga karena saya terpilih menjadi kandidat ini, karena kalian sudah percaya kepada saya untuk menjadi kandidat Presda tahun 2026-2027. Izin menjawab. Untuk bangga atau tidaknya, mungkin tidak keduanya. Alasannya gak ada alasan khusus, mungkin karena mungkin dari diri sendiri tidak terlalu ada minat buat jadi calon. Sekiranya pun terpilih, ya harus dijalani. Izin menjawab pertanyaan dari Umi Nanda. Perasaan jujur saya saat ditunjuk sebagai calon kandidat, ada rasa sedikit bangga karena diberi kepercayaan untuk memimpin OSDA, dan ada perasaan gugup karena ini bukanlah hal sepele. Jujur, ketika saya dipilih menjadi calon kandidat, saya merasa gugup dan takut sebenarnya. Tapi saya percaya bahwasannya saya bisa melewatinya. Sebenarnya melewatkan ini tidaklah mudah,
Karena apa? Tanggung jawabnya lebih besar. Di sini di organisasi OSDA juga belajar. Saya lebih memilih kepada belajar berorganisasi seperti apa, dan menjadi seorang presiden itu seperti apa. Itu saja Umi, sekian. Saya sedikit tidak percaya karena dipilih. Akan tetapi setiap orang memiliki kelebihan masing-masing terhadap dirinya sendiri. Hanya orang-orang tertentu yang bisa terpilih jadi presiden OSDA sekarang. Yang ingin saya tanyakan satu, sama kayak Winanda, satu, karena akhir-akhir ini atau belakangan ini sering didapati itu permasalahan yang utama adalah disiplin. Bagaimana kiat-kiat kalian supaya disiplin para santri atau adik-adiknya itu bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada di pesantren kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci kamar, mengunci kamar. Ana yang akan kuncinya. Sama jawabannya, dengan cara mengunci asrama. Kiat-kiat disiplin, mungkin langkah pertama Ana bakalan manggil, memberikan arahan ke bagian keamanan seperti mengunci kamar dan bangun lebih awal atau lebih siap duluan daripada anggotanya. Yang kedua memberikan arahan kepada anggota agar mungkin berupa nasihat agar mereka ingin berubah dari tidak disiplin menjadi disiplin. Kiat-kiat agar santri menjadi disiplin. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menegurnya dan mengajak kerjasama Kementerian Keamanan untuk selalu mengontrol setiap kegiatan. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mem Lena. Langkah pertama yang saya ambil yaitu bekerja sama bagian keamanan untuk menertibkan asrama dan menguncinya dan mengontrol santri ketika jam belajar apakah masih ada atau tidak di dalam asrama. Dan apabila ada santri yang bolos, maka segera untuk ditegur dan diberi nasihat agar tidak mengulanginya secara terus-menerus. Kenapa? Karena sekarang sering banget terjadi. Apalagi di saat pelajaran terakhir. Bukan hanya saja santri, tetapi OSDA-nya juga. Sekian dari saya, Mem. Izin menjawab pertanyaan Mem Lena. Kiat-kiat disiplin santri. Saya akan bekerja sama dengan bagian keamanan, akan menertibkan
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, seperti mengontrol jadwal-jadwal yang telah ditentukan dan mengontrol juga saat jam sekolah yang telah berjalan. Pertanyaan khusus untuk Presda Putra, ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian mengkondisikan kakak tingkat, teman kalian maupun adik kalian ketika belajar itu masuk ke dalam asrama. Bagaimana cara kalian mengkondisikan teman kalian itu kakak kalian maupun adik kalian. Terus yang kedua, bagaimana cara mengkondisikan Osda atau santri lain ketika lagi makan atau jajan itu membuang sampah sembarangan, baik itu di gazebo maupun di tempat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama seperti tadi, kunci. Walaupun nak kakak kelas, anak juga kunci. Pertanyaan kedua dari Musadori, mengkondisikan sampah ketika makan maupun jajan, terutama di gazebo. Pertama itu ingatkan dulu, kalau sudah tidak bisa lagi diingatkan, hukum denda. Intinya saya akan menekankan PDS botak sebulan sekali. Jika kedapatan oleh saya membuang sampah sembarangan, saya akan menghukumnya hingga jerak. Untuk mengkondisikan belajar yang sering pulang ke kamar, ya sama seperti yang lainnya. Salah satunya mengunci kamar, dan mungkin cara tambahan dari anak mengadukan kepada guru, mungkin memberikan arahan menjaga kebersihan, tidak ada ruginya. Apalagi kata Nabi, kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Dan juga mengarahkan kepada bagian kebersihan agar lebih aktif menyebarkan jasus dan mengontrol tempat-tempat yang sekiranya mungkin banyak berserakan sampah. Itu saja, sekian. Bagi yang PM dan yang sakit, bagaimana solusinya ketika kamu kunci mereka ada kebutuhan, ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan bagian bahasa. Ustadz baca di visi dan misinya, alhamdulillah di Putri ada, di Putra tidak ada. Pertanyaan untuk Putra, kenapa tidak ada di visi misinya program-program yang ingin mensukseskan bahasa? Pertanyaan untuk Putri, bagaimana supaya bahasa lebih baik lagi dari sekarang, ya, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris? Silahkan untuk dijawab. Terima kasih. Untuk PM, dengan cara menjadikan PM tidur di satu kamar dan memegang kunci kamar tersebut, dan melarang santri
yang lain untuk masuk kamar tersebut. Sebelum mereka tidur, mereka sudah menyiapkan perlengkapan sekolah, jadi tidak perlu kembali ke kamarnya masing-masing. Visi misi lupa ya. Syukran. Izin menjawab pertanyaan yang pertama. Hampir sama dengan jawaban dari kandidat nomor 1. Sakit, PM. Kalau sakit di ruangan yang sakit, kalau PM di ruangan yang PM. Jangan sama, nanti menular. Kalau bisa kunci, insya Allah saya akan khususkan 2 kamar yang ada duplikat kuncinya. Jadi yang di dalam megang 1, saya juga megang 1. Kalau masih ada yang masuk kamar selain 2 kategori tadi, saya akan menindaknya. Pertanyaan yang kedua, mengapa di visi misi saya tidak ada mensukseskan program mensukseskan bahasa? Semua itu terjawab di misi saya nomor 1, menekankan PDS. Untuk solusi PM dan sakit, mungkin sama saja seperti keduanya. Palingan Ana hanya menambahkan untuk membangunkan PM, Ana akan mengarahkan PG, piket gerbang yang pagi, untuk membangunkan PM. Untuk kenapa tidak ada program mensukseskan bagian bahasa? 1, karena lupa. 2, karena sudah ada PDS. Itu aja. Sekian. Bagaimana bahasa lebih baik ke depannya? Yaitu dengan cara meningkatkan kembali bahasa Arabnya dengan melakukan setoran bahasa pada siang hari dan melakukan kegiatan muhadasah pada hari Rabu dan hari Minggu. Dan insya Allah akan dilakukannya 1 minggu bahasa Arab dan 1 minggu bahasa Inggris ke depannya. Dan dibimbing oleh bagian bahasa dengan cara konsisten setiap harinya. Sekian Ustaz Hamdi dari saya. Bagaimana cara agar bahasa menjadi lebih baik ke depannya? Yakni dengan cara mengoptimalkan program yang telah ada, seperti mengadakan mufradat pada siang hari dan seperti muhadasah untuk ditingkatkan kembali. Dan mungkin ke depannya akan ada ketetapan khusus seperti yang disampaikan oleh Uti Amira, 1 minggu bahasa Arab dan 1 minggu bahasa Inggris. Mungkin cukup itu jawaban dari saya. Agar bahasa lebih baik lagi di Atibian. Cara yang pertama, saya akan menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah berjalan sebelum-sebelumnya, seperti mufradat dan muhadasah. Cara yang kedua, saya akan bekerja sama dengan bagian bahasa santri. Saya akan bekerja sama dengan bagian bahasa untuk menghukum santri yang tidak menggunakan bahasa.
dimanapun tempatnya, dan melakukan gerebek malam setiap kamar. Dan cara yang ketiga, saya akan mengasih reward kepada santri yang terajin menggunakan bahasa. Pertanyaan yang pertama, menurut kalian apa itu presiden dan apa fungsi dari presiden itu? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kalian mengatasi santri yang sulit untuk mentaati peraturan? Sekian. Izin menjawab dari Presiden OSDA. Presiden yaitu nama yang diberikan kepada orang yang memiliki jabatan tertinggi di suatu organisasi maupun negara. Fungsinya itu banyak. Itulah dibagi menteri-menteri. Tidak harus dia semua mengatur sendiri. Presiden itu misi utamanya itu adalah memakmurkan suatu lembaga atau organisasi. Intinya memakmurkan, memperbaiki, mungkin itu jawaban untuk nomor 1. Untuk jawaban yang nomor 2, cara mendisiplinkan. Benar, mendisiplinkan santri. Cara mendisiplinkan santri ke PDS lagi. Memang kita di sini butuh sensasi, hiburan. Kalau melanggar, kami tidak akan mencari-cari kesalahan kalian. Tapi jika kalian melanggar, ketahuan, saya terutama tidak segannya saya untuk mengadukan kepada guru. Karena ngapa? Saya di sini tahan tidak melanggar, sedangkan kalian melanggar. Sebagian saja itu. Di sini bukan tempat untuk bermain sini. Memang butuh hiburan kita di sini. Setidaknya imbangilah berjuang belajar itu. Memang kita butuh hiburan. Ya melanggar tuh ada juga lah hiburannya untuk merepressingkan diri, untuk repressing. Tapi kalau sudah berbeda atau kena dari tata-tata aturan dan hukuman PDS, tidak segannya saya untuk mengadukan kepada guru. Izin menjawab. Untuk pertanyaan pertama, untuk jawaban hampir sama dengan yang disampaikan oleh kandidat sebelumnya. Palingan Ana hanya menambahkan fungsi presiden yaitu mengepalai atau memonitoring kegiatan para menteri-menterinya atau bagian-bagiannya untuk mendisiplinkan santri. Mungkin kalau untuk kakak tingkat ataupun kelas, teman sekelas, kalau kakak tingkat kayaknya Ana bakalan gak terlalu apa bahasanya deh. Intinya kalau kakak tingkat mungkin Ana bakalan nanya mereka dulu, atau enggak
palingan langsung ke guru. Untuk masalah bukti ya ana usahakan kalau bukti ya. Sekiranya mungkin teman sekelas, ana bakalan nasihati dulu. Sekiranya mungkin ketahuan satu kali atau ana bikin kesepakatan ketahuan kesekian kali, yang pertama kali berarti ana nasihati, yang kedua mungkin ana bakalan ngarahkannya ke guru atau mintanya langsung ke guru. Untuk sisanya mungkin sama seperti kandidat sebelah saya 03. Itu saja, sekian. Presiden itu pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang besar. Cara mengatasi santri yang sulit menaati peraturan, saya akan terus menasehati dan jikalau santri tersebut melanggar, saya akan menghukum sesuai yang ada di PDS. Sekian. Presiden ibaratkan sebagai ketua atau pemimpin. Presiden memiliki nama di setiap organisasi. Memang beda-beda nama penyebutan antar ketua. Mungkin di sini menyebutannya presiden dan sekolah lain mungkin penyebutannya beda. Kalau misalnya yang satunya, apa guna presiden? Untuk menertibkan bawahan-bawahannya, kementerian-kementeriannya. Pertanyaannya kedua, bagaimana cara mengatasi santri yang sulit menjalankan peraturan? Kalau misalnya pelanggaran yang masih biasa, bisa saya hukum atau bisa saya ingatkan terlebih dahulu. Kalau memang pelanggaran yang berat, saya bakal mengadu kepada guru-guru yang ada di Atipian. Cukup sekian, terima kasih. Pertanyaan pertama, apa itu presiden? Presiden adalah pemimpin suatu lembaga atau organisasi ataupun negara. Yakni tugas presiden adalah memimpin, memonitoring bawahan-bawahannya. Pertanyaan kedua, cara mengatasi santri yang sulit untuk mentaati peraturan. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah menegurnya dan menasihatinya. Jika dia tidak bisa dinasihati ataupun tidak bisa ditegur, maka saya akan memberikan sanksi atau iqab kepadanya. Dan jika ia masih terus melanggar terus-menerus, maka saya akan langsung memberikan ke bagian pengasuhan. Terima kasih. Apa itu presiden? Jawaban saya sama seperti kandidat nomor 3. Dan fungsinya sama juga. Lanjut, bagaimana cara mengatasi santri yang melanggar? Pertama, menegurnya
menasihatinya. Jika dia mengulanginya lagi berkali-kali, akan diberikan sanksi yang besar. Dan apabila ada santri yang melanggar berat dan ataupun osdanya, saya tidak akan segan-segan melaporkannya ke ustadz ataupun ustazah. Sekian dari saya. Nah, di sini ada kotak foto para calon presiden. Ya, nanti silahkan kalian coblos 1, tidak boleh mencoblos 2. Nanti ada paku, jadi kalian tusuk, ya. Bukan berarti tusuk marah ya. Boleh bagian muka, boleh bagian ini, tidak boleh keluar dari kotaknya, tidak boleh keluar dari kotak. Yang boleh dicoblos cuma 1. Kalau 2 dianggap surat suaranya tidak sah.